Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan berkata atau berfirman sapa Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Allah berfirman, jangan tidak boleh kita menganggap orang-orang yang mati meninggal fi sabilillah. Di jalan Allah itu kalau dalam makna asalnya adalah al-jihadu fi sabilillah ail ma'rikah, yaitu dalam perang mati syahid fi sabilillah. Mengorbankan harta, tenaga, pikiran, jiwa, bahkan nyawa. Jiwa dan raga dikorbankan untuk mempertahankan tegaknya agama. Itu namanya jihad fisabilillah. Ketika di zaman perang, ya berarti perang berhadapan antara orang dengan orang bersenjata. Pedang dengan pedang. Kalau sekarang rudal, nuklir, tembakan dan macam segala senjata, jet tempur berhadapan. Tapi kalau sudah tidak zaman perang, maka fisabilillah ini orang yang hidup di jalan Allah, maksudnya mereka yang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Di dalamnya para ulama memaknai para alim ulama yang istiqomah mendawamkan, meneruskan jejak dakwahnya Rasulullah dengan berdakwah. Ada yang dengan cara berdakwah menyampaikan syiar melalui dakwah, ceramah, pidato, khutbah. Ada yang melalui dengan hartanya berarti derma, infak, sedekah, jariyah. Ada juga melalui ilmunya mengajar. Ada yang kemudian istiqomah dalam takwa. Jangan kalian semua mengira orang-orang yang mati terbunuh atau mati sampai pada ajalnya dia dalam keadaan taat fisabilillah mempertahankan agama Allah, mereka itu mati. Jangan dianggap mereka mati. Jangan berpikir mereka telah mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, di sisi Allah mereka tetap hidup. Diberikan rizki mereka sebagaimana kita juga di dunia diberikan rizki sebagai anugerah dari Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka senantiasa diberikan kabar gembira tentang janji-janji Allah sebagai balasan. Para ulama, para kiai, para aulia yang sudah kita tahu tidak ada secara jasad, secara fisik. Misalnya yang dikenal oleh sesuatu yang sudah berlangsung lama di antara kita tuh ada, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu majelis jamaah taklim, ada kegiatan ziarah wali songo, ada ziarah ke makam-makam para ulama, tokoh-tokoh ulama terdahulu, ziarah kepada para imam-imam, syekh-syekh yang ada di seluruh pelosok dunia di mana saja. Jangan anggap mereka sudah tidak ada, mereka masih ada, hidup. Hanya terpisah secara jasad. Ruhnya hidup. Apa tandanya hidup? Disebut namanya, ditawasuli,
disebut nama, ditawasuli, disebut-sebut, disinggung-singgung, diceritakan kehidupan di masa lalu. Mereka tidak mati seperti yang kita pikir mati. Misalnya kalau sapi kemarin besar sudah disembelih mati selesai. Ada orang kemudian misalnya ada masalah kematian yang meninggal apa saja bagaimanapun sebabnya mati selesai. Ada kesedihan hari pertama, kedua, ketiga, tahlil sampai hari ke-7, nanti 40 hari, lalu kemudian nepung tahun, haul, ya sebatas itu. Maka orang yang taat yang fisabilillah matinya dalam husnul khotimah seperti ada, tidak ada tetapi seperti ada. Yang kita tawasulin setiap saat ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah. Nabi Muhammad namanya disebut di mana dan kapan saja. Wa thumma ila ruhi jamil anbiya wal mursalin wa khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut diceritain di mana-mana. Kayaknya itu masih ada. Kayak belum lama gitu. Nah, maka itu dalam Quran diabadikan. Orang-orang yang fisabilillah itu jangan dianggap mati, mereka hidup. Setidaknya ada peninggalan sejarah. Kalau kita ziarah ke tempat-tempat tertentu, makam-makamnya, makborohnya para ulama, di situ ada orang yang menceritakan kisah-kisahnya para ulama. Ini siapa beliau ini? Adalah ini dulu begini-begini diceritakan seolah-olah masih ada. Dan ini bekas peninggalannya. Masjidnya di sini, tempatnya di sini, makomnya di sini dan seterusnya. Bahkan sampai meskipun jangan berlebihan. Ya kadang-kadang mengkhususkan satu benda peninggalannya. Tidak juga. Tetapi mengenang sejarah itu supaya kita tahu bagaimana perjuangan para aulia, para ulama di masa lalu. Wali ajli syarfin, supaya tujuannya untuk apa Allah kemudian menganggap dan menjadikan mereka tetap hidup meskipun sudah mati secara jasad, adalah memuliakan mereka, mengagungkan tingkatan syahadahnya sebagai saksi, dijadikan saksi oleh Allah sebagai orang-orang yang pernah mempertahankan, berjuang melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Makkah, Madinah, kemudian tanah Arab, kemudian ke Afrika, ke Eropa, Asia, sampai sekarang kita nih termasuk Asia Tenggara, Indonesia. Lebih rinci lagi sampai ke provinsi-provinsi, wilayah-wilayah, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke kampung babakan. Nah, ini adalah hasil dari jerih payah perjuangan mereka yang telah bersaksi menjadi sejarah. Saksi sejarah sampainya Islam di kita adalah berkat perjuangannya mereka, para leluhur kita, para sesepuh, para tokoh yang sekarang sudah tidak ada secara jasadnya. Kemudian kita hanya bisa mengenang. Sampailah pada kita sekarang. Mereka tidak mati. Seperti juga kita kalau sudah punya orang tua yang gak ada ditanya. Dulu kan bapak begini, dulu abang begini, dulu nenek begini, dulu nek begini. Cerita dulu padahal sudah gak ada. Tapi kayak masih ada. Itu kelihatan banget jalannya, bekasnya, duduknya di sini, makan begini dan seterusnya. Itu maksudnya orang-orang yang sudah mendahului kita sebetulnya tidak mati secara hakikat, mereka hanya pindah. Kayak kita punya anak yang satu menikah terus dibawa suaminya, kan kayak udah gak ada. Tapi ada. Nah gitu kan, beda tempat tinggal. Nah ini makamnya dekat Pak di situ, tapi kok nggak bisa ketemu. Tempatnya beda, alamnya juga beda. Ini alam dunia, di sana alam barzah. Cara ngobrol, ketemu, silaturahmi sama orang yang sudah di alam barzah gimana? Doa. Kenapa anak-anak diajarkan doa? Supaya tidak putus hubungan dia dengan orang tuanya. Kita saudara yang meninggal oleh saudaranya, jangan putus hubungan melalui doa. Ingat, dibayangkan gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya doa tawasul ke makam itu dibayangkan orangnya yang kita doain siapa. Ingat sampai betul. Maka tiba-tiba ingat masa lalu nih, keingatan. Tiba-tiba nangis. Yaitu karena kita punya ingatan yang gak bisa dihapus.
Nah maka itu anak soleh diperlukan untuk apa? Untuk supaya terus berhubungan dengan orang tuanya meskipun yang sudah tidak ada, bahkan termasuk jariah, amal yang tidak pernah terputus pahalanya. Demikian, lalu kemudian li'annal matlubal khatimah. Kenapa orang yang di jalan Allah tidak dianggap mati tetapi mereka hidup secara hakikat? Adalah mereka menjadi saksi kemudian khotimah, penutup pungkasan akhir daripada hidupnya adalah kesan baik. Kita kenal istilahnya husnul khotimah. Anggapannya bagaimana? Wa na'ni bil khotimah, maksudnya yang dimaksud khotimah akhir daripada kehidupan secara syariat dalam kehidupan dunia. Wada'ud dunya wal qudumu 'ala Allah. Dia hanya berpisah dengan dunia, berpisah dengan rumahnya, berpisah dengan anak istrinya secara jasad, berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan tempat nongkrongnya, bisa dengan teman-teman kongkonya, bisa. Tapi sesungguhnya dia sedang bersiap-siap berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mereka tidak bisa mengingat kita, tapi kita yang masih hidup masih bisa mengingat mereka. Yang sudah tidak ada, fokus khusyuk berhadapan dengan Allah, wal qalbu mustaghrikun billah. Hatinya semuanya, ruhnya sudah berhadapan dengan Allah, munqati'ul ala'i an ghairi, sudah putus hubungan dengan manusia, selesai. Bahkan mungkin kita di situ apa, di kartu keluarga atau dalam administrasi dokumennya itu sudah tinggal apa, diganti jadi kartu kuning, jadi kartu kuning atau surat keterangan kematian, sudah tidak ada. Bahkan yang tadinya biasa dapat bagian, dapat apa, bagian kalau apa, sudah tidak ada Pak orangnya, sudah selesai. Tidak ada lagi hubungan antar sesama manusia secara sosial. Tetapi dia berhubungan secara ruh dengan siapa? Kalau dia punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau dia pernah belajar dan mengamalkan ilmunya kepada orang lain dengan ikhlas. Kalau dia pernah infak sedekah jariah, dia gak akan putus pahalanya. Sudah tidak ada. Tapi keringat yang pernah netes di masjid, batu bata yang sekarang nempel di madrasah, semua tenaga pikiran yang tercurah, barang material yang nempel di tempat ibadah yang dimana dia dulu jariah, sedekah infak, tidak akan pernah berhenti pahalanya meskipun orang sudah mati, selama masih tempat itu digunakan, dimanfaatkan sebagaimana semestinya. Begitupun Bapak Ibu dapat pahala jariah ketika mau mengajarkan anaknya sholat, mau mengajak sholat, ngajak ngaji, ngajak ibadah. Selama anak itu hidup usianya panjang, Bapak Ibunya sudah tidak ada, selama anak itu soleh solehah, selama itu pahalanya terus ngalir. Nanti anaknya mati selesai Pak, nanti dia akan punya anak lagi, cucu, berarti selama cucunya soleh dan solehah gak akan selesai pahalanya. Cucu juga mati, cicit dan seterusnya dan seterusnya. Maka penting punya anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita begitu, gak putus. Secara syariat meninggal, ditinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan rumah, tinggalkan motor, mobil, semuanya ditinggalkan. Tetapi tidak secara hakikat ada di dalam hati orang-orang yang mencintainya. Karena apa? Orang yang sudah meninggal, sudah wafat, fokus berhadapan dengan Allah, bersiap tentang hisab, bersiap tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di mahsyar. Fa inna qadra abdin ala ayyaj'alahu himmahu mustaghriqan billahi azza wa jalla fala yaqdir ala ayyamuta ala tilkal halah illa fi safil kitab. Tidak ada yang bisa menjamin siapa yang kita ini nanti meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi mereka para syuhada secara syariat terlihat jelas dohirnya, mereka menampakkan perjuangan agama, meneruskan dakwahnya Rasulullah, bahkan perang di medan perang yang dikorbankan tidak hanya badan, luka,
tetapi juga nyawa. Lepas dari badan, meninggalkan dunia, tidak setahun 2 tahun, selama-lamanya. Itu yang mereka pertaruhkan. Nah sekarang tidak ada perang. Nah fisabilillah artinya kita yang sedang bekerja, mencari uang, capek lelah, peras keringat, siang dan malam, buat apa? Belum pulang bang, belum. Kenapa? Ini anak saya besok udah hatam Iqra, mau beli Quran, belum dapat. Nyari duit buat beli Quran. Besok mau hataman berapa? 100.000, ini belum dapat, tanggung nih, buat lagi jam 10 belum pulang. Bekerja keras. Ini yang kayak gini-gini kan kayak iya sepele, sebatas begitu. Tapi nilai di sisi Allah adalah fisabilillah, yang pahalanya tidak hanya dapat 100.000, tetapi juga dampaknya jariah untuk masa depan anak nanti ke depannya. Berapa yang kita pernah keluarkan? Kita yakin bahwa anak-anak kita ini jadi penerusnya. Ya tergantung bagaimana kita mendidik. Maka itu tidak pernah mereka terputus. Apa yang menjadi bukti bahwa mereka termasuk kekasihnya Allah fisabilillah tadi adalah mereka sudah membuktikan saksi syahid di medan perang, syahid mengajarkan, mendakwahkan, mensyiarkan agama. Fala yakir ala yamut ala anna an yamuta ala tilkal halah illa fi safil kitab. Dan tidak ada yang bisa memastikan siapa yang bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Gak ada. Pak, saya mau mati dalam keadaan sholat. Sok cobain. Sholat kok gak mati-mati. Jangan, makanya gak usah ditunggu, gak usah dicari. Saya pengen mati pas lagi baca Quran. Baca Quran sampai capek berjam-jam. Kok gak mati-mati? Ya makanya bukan begitu. Amalan itu diistiqomahkan saja. Terus sampai kita lupa dah. Udah berapa kali khatam saya lupa, berapa rakaat kalau malam sholat saya lupa, berapa ribu sholawat saya lupa. Terus matinya kapan? Gak tahu. Yang jelas saya sudah terbiasa sholat 5 waktu, sudah terbiasa baca Quran, sudah biasa sholawat, biasa zikir, biasa ikut pengajian. Dah gak akan jauh Bapak Ibu. Meninggalnya manusia itu bergantung pada kebiasaannya. Maka itu kenapa dari kecil anak kita dibiasain sholat. Kenapa anak-anak kita dibiasain baca Quran. Kenapa ke masjid? Supaya setidaknya ingatnya ke masjid. Sama kalau kita sedang ada kebutuhan apa saja kita bela-belain. Nah sekarang apalagi untuk kebutuhan agama. Kebutuhan anak kita di masa depan sebagai penerus dakwahnya Rasulullah SAW. Fa'innahu qad otoma'an muhajjati wa ahli wa manuh wa malihi wa waladihi bal minad dunya kulliha. Dia putus dari urusan dunia seluruhnya. Fa'innahu yuriduha li hayati. Lalu kemana mereka yang sudah berpisah, lepas nyawa, ruh dari badan, dari jasad, pulang ke rahmatullah, lepas dari jasad ruhnya, dia bersiap menghadapi kehidupan yang baru. Jadi kalau bahasanya begini, mestinya kan kita sebut begini, turut berduka cita sedalam-dalamnya dan selamat menempuh hidup baru. Begitu nggak kalau udah meninggal? Enggak ya? Itu sebenarnya begitu hakikatnya. Jadi tidak berarti sampai ketemu selama-lamanya, sampai jumpa kapan? Ila yaumil kiamah. Itu yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam. Jadi baca salamnya itu assalamualaikum ila yaumil kiamah. Semoga keselamatan selalu menyertaimu sampai ketemu di hari kiamat. Kapan ibu bapak kiamat? Gak tahu. Berapa ribu tahun? Gak tahu. Ratus tahun, juta tahun? Gak tahu. Sementara tandanya kan Pak sudah ada. Ini disebutin tandanya ini disebut semua. Tapi juga Rasulullah menyatakan tidak akan pernah terjadi kiamat selagi masih ada orang yang berzikir la ilaha illallah. Itu tidak lagi. Tandanya udah banyak nih. Itu tidak lagi. Terus diundur. Kita tanya panitianya, siapa panitia kiamat? Belum ada rapat lanjutan ya, persiapannya apa? Ya nggak usah dipikirin kiamat kapan. Kan ada 2 kiamat itu, ada yang sugro dan kubro. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi. Sugro adalah kematian.
Maka orang yang ditinggal mati kayak kiamat. Maksudnya apa? Dia nggak bisa ketemu lagi, selesai. Kecuali melalui doa. Nah, yang doa itu sampai kepada yang sudah tidak ada, ruhnya nyambung. Karena itu jangan pernah lupa lepas dari berdoa. Pentingnya kita berteman dengan orang baik, orang yang soleh, supaya siapapun duluan di antara kita ingat meren Fatihah mah Mang Dian misalnya duluan, saya ingat yuk Fatihah buat Mang Dian. Saya yang duluan, atau Mang Dian jangan lupa Nausufosotan Bapak Ustadz Al-Fatihah ingat. Gitu, jangan egois. Saya membelakangan Pak Ustadz, ya berarti paling banyak doanya. Terserah mau yang duluan belakangan siapa. Yang jelas dibiasakan, diistiqomahkan hidup dalam kesolehan. Hilang, lepas dunianya, anaknya, istrinya, selama itu kemudian dia lepaskan lalu hidup menghadapi kehidupan yang baru. Wa qad hawana ala qalbihi hayati fi hubbillahi azza wa jalla. Bagi orang yang fisabilillah, dia merasakan tenang dan mudah ketika datang menjemput ajal. Atau ajal menjemput dia merasa enteng, tenang. Kenapa? Dunia ini Pak, katanya banyak beban saya, banyak pikiran, gimana kalau mati aja? Wah jangan Pak. Jadi hidup segan, mati tak mau. Hidup banyak masalah, mati juga nggak mau. Terus gimana tuh antara hidup dan mati? Saya Pak, gimana hidup dan mati? Tarik nafas terus ditahan gitu. Keder, mati-mati juga itu. Nah makanya bukan itu masalahnya. Yang paling penting nikmati kehidupan dunia dengan tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah. Maka dunia ini menjadi nikmat. Dunia menjadi enak, menjadi nikmat. Andai datang ajal tiba nanti, itu juga menjadi enak. Kenapa? Orang bukannya senang ketemu dengan balasannya. Dipanggillah orang nih waktunya gajian tanggal 1, tanggal 30 atau di awal atau di akhir. Absen. Ada apa? Gajian Pak. Maksud gajian itu apa? Upah. Maksudnya upah itu apa? Balasan dari hasil kerja selama tanggal 1 sampai tanggal 30. Pengen belakangan apa pengen duluan? Kalau gajian itu kan pengennya duluan. Duluan lah, saya mau ada perlu, sudah janji, sudah ini kan? Begitu. Nah ketika orang mati itu catatannya nih, makanya harus amal solehnya banyak supaya pengennya cepat. Kenapa? Mau apa Pak? Mau nerima balasan amal waktu di dunia. Pak, saya tuh pengen melakukan maksiat, saya tuh tahan karena takut dosa. Saya tuh berat mau ibadah tapi saya paksain karena saya takut nanti kebiasaan jadi nggak sholat. Dipaksain berat. Nah tiba-tiba sekarang saya meninggal dan ternyata ada janji Allah, orang yang meninggal itu nanti ketemu dengan amalnya. Ada cerita, Pak ini mah jenazah engkau badannya gede tapi enteng banget malah lari-lari katanya. Berarti dia pengen buru-buru ketemu apa? Amalnya. Tapi ada ini Pak jenazahnya kecil kurus gak ada daging tapi berat banget. Itu ada di film Rahasia Ilahi, sampai muter-muter kena angin puting beliung ya. Dicontohkan, digambarkannya begitu kayak gak mau masuk kubur. Kenapa sih? Ada apa? Takut Pak dia. Takut kenapa? Ketemu balasan amal buruknya ketika di dunia. Jadi sebetulnya enteng aja. Lo gak enteng gimana? Orang kita sudah sama-sama sepakat kok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada tujuan hidup kita kecuali hanya berharap ridho Allah. Tidak ada maksud kehidupan kita kecuali mati husnul khotimah. Kalau sudah mati gimana Pak? Tidak ada tujuan kecuali mendapat surga dan nikmatnya di surga dan ridhonya Allah. Itu aja. Kalau begitu ya sudah, apa yang dikhawatirkan. Nah faktanya orang tua kita dulu juga sama. Khawatir. Nanti kalau bapak mati gimana? Sampai sekarang anaknya yang dulu anak-anak sekarang jadi bapak. Sekarang bapak-bapaknya bilang ke anaknya, nah nanti kalau bapak mati gimana? Anaknya sekarang sudah jadi bapak. Yang dulu gak ada, tapi biasa aja berjalan sampai sekarang. Yang sudah tidak ada sudah, apa kewajiban yang hidup? Mendoakan. Kewajiban yang sudah mati, selesai. Gak wajib sholat, gak wajib ibadah, gak wajib zikir, gak wajib apa-apa. Dia siap-siap berhadapan dengan Allah,
nunggu tambahan kiriman, tambahan pahala dari mana? Punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Fi hubbillahi azza wa jalla, membuktikan cintanya kepada Allah melebihi daripada cinta kepada yang lain, maka itu mendapatkan ridhonya Allah. Fala tajridu lillah a'zamu min dzalik. Tidak ada yang ditunggu balasan orang-orang yang jihad fisabilillah, yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Balasan yang ditunggu tidak ada lain kecuali Allah ridho. Kalau sudah ridho berarti senang. Kalau sudah senang gak minta. Kadang-kadang kita ditawarin karena udah senang, udah dekat. Waradada fihi minal fadha'il ma la yahsa. Allah bisa berikan apa saja yang tidak bisa dihitung-hitung. Itu yang disebut Allah itu bisa melipat gandakan pahala. Barangkali orang tua kita tidak ada yang kiai, ustadz, ulama. Ya, mulai dari hari ini. Saya akan bukan ustadz. Ya, mulai dari anak saya nanti. Kenapa? Ini kan masih panjang nanti. Anak saya nikah punya anak, anaknya punya anak, anaknya anak punya anak, anaknya punya anak, dan seterusnya. Hitungnya berapa turunan? Sudah berapa turunan nih sampai sekarang kita dari Nabi Adam? Udah gak kehitung sudah. Semuanya juga turunan Nabi kita tuh. Nabi siapa? Nabi Adam. Ibunya? Ibu Hawa. Itu sama, satu turunan. Satu jenis manusia. Laki-lakinya dari Nabi Adam, makanya ganteng-ganteng. Perempuannya dari Ibu Hawa, makanya cantik-cantik. Gak ada yang bencong. Laki-laki dan perempuan saja dua. Itu faktanya ada bencong, Pak. Itu mah dibikin-bikin. Orang gak ada dari sononya kok. Gak ada, cuma laki-laki dan perempuan sudah. Kalau ada juga itu mah bikin-bikin. Ya, dibikin-bikin dari lahir. Ada apa? Allah buktikan ada orang lahir kelaminnya dua. Itu Allah membuktikan kemahakuasaannya. Bahkan ada orang yang lahir tanpa alat kelamin. Bisa semua. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada intinya adalah orang-orang yang menetapi jalan fisabilillah, tetap dalam takwanya, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Andai dia terus istiqomah begitu, mudawamah begitu sampai pada ajalnya tiba, dipastikan dan harus optimis dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah menjadi bekal terakhir. Catatan terakhir adalah sedang beramal soleh. Gak apa-apa kalau mati pagi, mudah-mudahan habis sholat subuh. Jangan sampai gak sholat subuh. Kalau mati siang, mudah-mudahan habis sholat duhur. Kalau sore Pak matinya habis sholat asar. Ternyata pulang kerja habis sholat maghrib mati. Gak apa-apa yang habis sholat maghrib. Gak ternyata malam Pak lagi tidur lelap, pagi-pagi dibangunin ternyata sudah mati. Yang penting malam udah sholat isya. Dah tiap hari aja begitu Pak. Ya iya, makanya tidak boleh dikejar. Kan nggak tahu mau jam berapa Pak matinya, bisa dipesan nggak? Kalau bisa mah pas berbuka puasa. Repot atau orang pada buka puasa. Ini malah buka pakaian, malah buka jenazah, malah buka keranda ya. Nah terserah Allah lah kapan aja. Kita nggak tahu batasnya kapan, usianya berapa. Tidak lihat muda tua, laki perempuan, suami istri, anak-anak, orang tua. Allah nggak lihat itu. Semua sudah ada catatan. Tinggal malaikat itu ada namanya Israel. Dia duduk di atas itu ada namanya pohon, nama-nama orang sebumi. Lalu kemudian kalau datang ajal, daunnya jatuh satu lembar ke pangkuan malaikat Israel. Pluk, dilihat namanya, sudah, itu sudah plus dengan jamnya, dengan Sherlocknya. Tinggal OTW. Baik, 86 laksanakan, berangkat. Gak mungkin nanya-nanya dulu, punten bang, Bu Minais di mana rumahnya ya? Gak mungkin. Ya, jadi langsung aja. Makanya kita kaget. Oh, tadi pagi masih sehat. Ya gimana ya, namanya sudah umur sudah jatuh ya. Jadi ya, paham ya? Mudah-mudahan paham. Masya Allah, khusyuk banget. Ambil kasih kopi apa itu ya? Nah ya. Saya dari tadi juga nahan ketawa sebenarnya. Anteng banget. Jadi cocok kayaknya dong yang sebelum tidur ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ketaatan, istiqomah, diberi sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan
malam ini kita mendapat keberkahan dari majelis yang kita hadiri. Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita, sedekah, makanan, minuman, semua. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa tuhina maulana Muhammad. Amin dulu Bu, amin. Enggak? Amin. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa tuhina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa ta'allumana wa tamin tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jami'a auladina wa sanatina wa jami'a jama'atina wa jami'a talamidina wa jami'a ulama al-amilin al-ahmiya syakirin wa imaman mujtahidina wa zidhum ilman katsiran afian fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.